Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbi kulli syai'in ajma'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan di dunia ini pasti ada rintangan, pasti ada halangan. Ada kalanya rintangan itu datangnya dari diri kita sendiri, berupa hawa nafsu yang dikendarai oleh syaitan, sehingga nafsu tersebut mengajak kita untuk berbuat kejahatan, berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada kalanya rintangan tersebut datangnya dari makhluk lain yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji manusia. Apakah manusia itu sadar atau tidak bahwa dirinya adalah tidak mampu, dan ada zat yang maha perkasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Hadirin rahimakumullah, siapakah sebenarnya pelindung kita yang sejati? Tidak lain dan tidak bukan, Dialah yang telah menjaga kita, melindungi kita sejak kita berada di alam kandungan, kemudian dilahirkan. Setelah kita berada di alam dunia, sampai saat ini kita masih sehat, kita masih selamat. Dialah yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau kita tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin sudah dari dulu kita hancur. Karena apa? Bumi ini berputar pada porosnya, dan di ruang angkasa ada benda-benda angkasa. Di antaranya adalah asteroid dan benda-benda pecahan yang setiap saat jatuh ke permukaan bumi. Akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di ujung kutub utara dan kutub selatan telah dipasang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala magnet yang sangat kuat, daya tarik bumi yang sangat kuat, sehingga meteor-meteor yang jatuh ke bumi tersebut ditarik ke kutub utara dan kutub selatan. Di sanalah terjadi ledakan-ledakan, sehingga meteor-meteor tersebut tidak jatuh ke pemukiman warga yang mana di situ banyak penghuninya, sehingga kita semua selamat. Bukan hanya itu, para pemirsa, di saat sekarang ini telah mewabah virus corona. Siapakah yang menciptakannya? Yang menciptakan virus corona adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lah pula yang menjadi pelindung kita.
dari segala macam mara bahaya. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung kepadanya dari kejahatan makhluk yang telah diciptakannya. Qul, katakanlah Muhammad, a'udzu, aku berlindung bi rabbil falaq, dengan Tuhan yang telah mengatur waktu subuh. Waktu subuh yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika bumi tidak berputar pada porosnya dan tidak berputar mengelilingi matahari, maka tidak akan terjadi itu waktu subuh. Berarti menunjukkan kepada kita bahwa Allah lah yang memutar bumi ini. Begitu kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memutar bumi ini dengan kecepatan yang luar biasa dan memutar bumi mengelilingi matahari sehingga terjadi waktu subuh. Siapa yang memutar benda yang sangat besar ini? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa, yang maha besar, yang maha agung. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlindung kepadanya min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk yang telah Dia ciptakan. Makhluk tersebut ada kalanya berupa jin, setan, atau manusia, atau makhluk-makhluk yang lain. Di antaranya adalah virus corona. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin, dan dari kejahatan malam, idza waqaba, apabila telah gelap gulita, wa min syarrin naffatsati, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan fil uqadi, pada buhul-buhul, wa min syarri hasidin, dan dari kejahatan orang pendengki, idza hasada, apabila telah dengki. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam setiap hari sebaiknya kita baca surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ini diturunkan di kota Mekkah sehingga disebut dengan surah Makkiyah. Surah Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat. Oleh karena itu sangat mudah sekali untuk kita hafal. Marilah kita hafal mulai dari ayat pertama sampai ayat kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Kemudian kita baca dalam setiap hari, terutama sehabis sholat 5 waktu, dengan niat kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala mara bahaya, khususnya mara bahaya yang datangnya dari makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hakikatnya pelindung kita yang sejati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.